Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardana Zkia Musli, NPM 207606097. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan Enterprise Arsitektur Planning Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan kerangka Zaxman. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini menyadarkan banyak orang betapa besar manfaat bila diterapkan dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Lalu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang miskin sumber daya alam namun kaya sumber daya budaya. Metodologi Enterprise Architecture Planning dengan kerangka kerja Zaxman, di mana metodologi ini mengusulkan langkah-langkah sistematis dalam proses perencanaan sistem informasi dan menghasilkan sebuah arsitektur enterprise yang dapat dijadikan sebagai arah dan kontrol untuk pengembangan sistem informasi Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Ini sesi perencanaan. Sebelum pembuatan perencanaan arsitektur enterprise pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan inisialisasi perencanaan untuk mengetahui kondisi awal proses bisnis yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada inisiasi perencanaan dilakukan tinjauan terhadap kondisi sistem informasi yang sedang berjalan di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi saat ini, arah pengembangan bisnis Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini ada visi dan misinya. Saya akan menjelaskan dulu visinya. Visinya terwujudnya tata nilai budaya masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai luhur budaya lokal didukung oleh pemerintah daerah yang katalistik. Dan misinya ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan melalui manajemen yang akuntabel, profesional, dan beretika sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat. Yang kedua, melestarikan, melindungi, dan mengembangkan aset budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya mewujudkan jati diri masyarakat. Yang ketiga, menjadikan ketahanan budaya sebagai jiwa dan semangat pemerintah yang katalistik. Yang keempat, menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat budaya dengan berbagai event budaya nasional dan internasional. Baik, selanjutnya ada proses bisnis yang berjalan. Di sini ada beberapa proses bisnis yang sedang berjalan, yaitu ada proses bisnis bagian umum, terus bagian keuangan, terus pelayanan kepegawaian dinas, terus bisnis penanganan surat masuk, bisnis penanganan surat keluar, terus pemberian penghargaan kepada seniman, bisnis penyelamatan teman BCB, dan lain-lainnya. Selanjutnya, perkembangan e-government Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat. Sudah dilakukan secara intensif secara dikeluarkannya Impres nomor 3 tahun 2003. Penerapan e-government dimulai dengan melakukan persiapan infrastruktur jaringan, pengembangan esi kebudayaan, pengembangan situs web, pengembangan fitur-fitur layanan, dan inovasi pemanfaatan teknologi informasi. Lalu ada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 2 situs web resmi yang sedang berjalan dan sedang dikembangkan, yaitu www.tasteofjogja.org, yang keduanya www.jogjabudaya.com. Baik, selanjutnya pengembangan Enterprise Architecture Planning. Tahap pembuatan model arsitektur enterprise. Proses bisnis yang diharapkan di bawah ini adalah target pembangunan di masa depan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini ada proses-prosesnya. Proses bisnis pengadaan dan pengolahan sarana dan prasarana. Pemodelan bisnis. Tahap ini bertujuan untuk membangun suatu basis pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan enterprise saat ini. Arsitektur informasi. Arsitektur informasi mengidentifikasi sistem-sistem dan subsistem di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan data yang dibuat, dikendalikan, digunakan, dan terkait dengan proses-proses bisnis yang mendukung. Arsitektur data. Dalam pembangunan arsitektur data, jenis data utama yang mendukung fungsi-fungsi bisnis yang telah didefinisikan pada arsitektur bisnis harus diidentifikasi dan didefinisikan. Oke, selanjutnya ada gambar diagram hubungan entitas, entity relationship diagram. Ini contoh gambarnya.
Dan selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi mempunyai tujuan untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini contoh gambarnya. Baik, di sini ada analisis dampak penentuan aplikasi terhadap sistem-sistem yang ada saat ini. Di sini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya, aplikasi-aplikasi yang baru dapat membantu mendukung proses bisnis yang sedang berjalan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, meminimalisir dari segi biaya karena dengan adanya teknologi komputer, proses bisnis yang biasanya dilakukan secara manual bisa dikurangi. Yang ketiga, memudahkan untuk pertukaran data. Dan yang keempat, mempermudah kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dampak negatifnya yang pertama, biaya dalam pengembangan teknologi. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia. Yang ketiga, tidak maksimalnya penggunaan dan pemanfaatan arsitektur enterprise yang akan menyebabkan kerugian besar karena untuk pengembangan arsitektur enterprise yang telah dirancang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, portofolio aplikasi. Kerangka kerja portofolio ini memetakan aplikasi yang direkomendasikan menjadi 4 kuadran, yakni aplikasi strategis, aplikasi operasional kunci, aplikasi berpotensi tinggi, dan aplikasi pendukung. Portofolio aplikasi yang direkomendasikan adalah seperti tabel berikut. Ada strategis, terus potensial tinggi, terus operasional kunci, dan pendukung. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebuah pemodelan arsitektur enterprise berupa model arsitektur informasi, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis sehingga terwujudnya keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Dengan adanya dokumen perencanaan sistem informasi ini akan mendorong adanya SDM yang mengembangkan dan mengelola sistem informasi di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat peran sistem informasi yang dapat mendukung terwujudnya tujuan organisasi. Yang terakhir, pemodelan yang dibuat di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini valid dengan 2 kali pengujian. Pada tahap pertama diperoleh 86,67% dan pada pengujian kedua diperoleh 100%. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.